Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus yang malam hari ini menemani kita ini Romo Kiai Dr. Kiai Haji Malik Madani MA. Ini seharusnya yang memberi tausiah beliau ini saya. Beliau yang lebih ahlinya. Yang saya hormati tentu saja Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Ibu Dr. Hajah Hurul Wardati MSI, Bu. Saya khawatir salah kalau sudah sampai M ya. Kalau DR-nya kan sama semua. Ini sekarang beda-beda ya. MA, MSI itu khawatir keliru saya. Juga para wakil dekan ini saya lihat hadir semua. Bu Dr. Sofwatul Uyun wah ini M-nya saya M.Com ya Bu, kalau enggak M.Com ini keliru, khawatir MSI. Kalau Bu Dr. Arifah Husnuryani ini MSI atau M.Com? MSI. Ini kalau Pak Yai Fatur Rahman ini saya hafal, Pak Doktor dan MSI. Ini tulisannya sering muncul, jadi saya hafal. MSI ada singkatannya, Pak. Dan juga Bapak Ibu yang lain ini yang hadir semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu meskipun lewat layar kita masing-masing. Jadi waktu diminta oleh teman-teman Saintek, Bu Emelda, Pak Agus itu saya iyani saja tanpa membayangkan nanti ini harusnya berhadapan dengan para dosen. Bayangan saya yang penting yang pertama saya silaturahim saja. Sudah lama tidak ketemu teman-teman ini karena pandemi. Dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir ini bahkan saya lihat banyak anggota baru kita, dosen-dosen baru yang ya saya nggak kenal sama sekali, sudah lihat namanya baru sekarang. Jadi kita ini keluarga besar yang mungkin karena jarang berinteraksi jadi tidak saling mengenal. Maka momen-momen seperti ini menurut saya penting. Ini kombinasi antar kita sendiri. Karena kadang-kadang kita kan kalau bikin forum itu lebih banyak nyari luar. Mungkin hubungannya dengan penyerapan anggaran. Jadi sehingga kita sendiri jarang ketemu, kita sendiri jarang berinteraksi. Maka saya niati ini forum seperti ini ya, yang pertama memang untuk silaturahim. Saya tidak membayangkan nanti memberi tausiah apa atau materi apa itu. Kalau bahasa Jawa Timurnya ini nguyai segoro, ini isinya para alim, para ulama semua. Dan saya juga ahlinya kan filsafat, bukan ahli agama. Jadi kalau disuruh tausiah agak deg-degan juga ini tausiah tentang agama. Meskipun alhamdulillah hari ini bagi saya ini pertemuan integrasi, interkoneksi. Jadi ada khadrotul ilmnya, Bapak Ibu dari Saintek, ada khadrotul falsafahnya, saya dari filsafat. Nah beliau Pak Yai Malik ini kan khadrotul nasnya. Jadi ini pertemuan integrasi, interkoneksi ini menurut saya. Kita forumnya pas. Baik. Yang kedua, selain silaturahim, saya itu tadi nawaitunya, saya ingin ikut gembira, ingin ikut mengucapkan selamat pada teman-teman Saintek ya. Saya lihat istiqomah untuk ngaji, min serilah khatam, itu luar biasa. Karena kalau tidak dipaksa seperti itu, mungkin biasanya ya terus males ngaji sendirian. Tapi kalau bareng-bareng gitu, kelihatannya lebih ringan.
dan mungkin seminggu sekali khatam itu bagi saya bisa istiqomah, itu luar biasa. Maka saya juga ingin berada, ingin mengucapkan selamat. Yang ketiga tentu saja karena ini forumnya menyambut Ramadan, saya ingin ikut gabung untuk seneng. Karena katanya kalau gembira, seneng menyambut Ramadan itu nanti jasad kita diharamkan untuk masuk neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Ini kalau saya tidak salah, nanti kalau saya salah ngomong dalil mohon diingatkan. Semoga ini bagian dari kegembiraan kita menyambut Ramadan. Tapi begini, ingin saya garis bawahi Bapak Ibu, karena saya orang filsafat ya. Di filsafat itu tindakan apapun itu dilihat dari level nilainya. Orang itu bisa gembira ketemu sesuatu, orang itu bisa bahagia ketemu sesuatu, itu kalau dasarnya dia sudah senang, dasarnya cinta. Kalau dasarnya hanya terpaksa, dasarnya hanya kewajiban, atau mungkin lebih tinggi dari kewajiban, kebutuhan, itu biasanya belum terlalu gembira. Kita gembira itu kan kalau ketemu yang kita senangi, yang kita cintai. Kayak Bapak Ibu dulu waktu mungkin masih pacaran, masih sedang naksir siapa, itu kan kalau mau ketemu senangnya luar biasa. Maka kalau dalam bahasa filsafat itu, nilai tindakan itu ada 3 level. Ada level kewajiban, ada level kebutuhan, ada level cinta atau level persembahan. Tentu saja yang menggembirakan itu kalau kita ada di level 3 ini. Kalau level 1 itu kewajiban. Ya memang kita wajib sih. Kalau puasa itu kan kita wajib. Cuma kan kalau di level kewajiban ini rasanya puasa itu beban. Begitu datang Ramadan, wah ini mulai puasa lagi ini, harus wajib puasa lagi ini. Ini level tindakan paling dasar. Ya tidak salah, tapi orientasinya kurang tinggi. Kalau puasa hanya kita jadikan beban hidup. Nah, naik 1 level, ada level tindakan kebutuhan. Banyak loh orang seneng puasa karena dia butuh puasa. Mungkin alasan kesehatan. Ibu-ibu mungkin alasan diet. Wah, susah-susah diet, mending puasa sajalah, lumayan bisa diet sambil dapat pahala. Ini urusan kebutuhan. Kebutuhan itu mending daripada kewajiban, lebih ringan. Tapi ya itu tadi, kalau pamrihnya hilang, mungkin Bapak Ibu yang sudah langsing, sudah tidak lagi butuh mengurangi berat badan, itu nilai puasa tidak terlalu, nanti balik kewajiban lagi. Jadi kalau pamrihnya hilang bisa turun derajat. Tapi sudah alhamdulillah levelnya meningkat. Nah, yang menggembirakan itu yang level 3, level cinta. Kalau dalam agama namanya orang yang ikhlas. Ikhlas itu kan cinta. Kalau kita mencintai sesuatu atau seseorang, itu kan kita tidak berpikir tentang diri kita, tapi yang kita pikirkan kita cintai, yang kita cintai. Kita ingin dekat terus dengan yang kita cintai. Kalau mau ketemu dengan yang kita cintai, betapa kita ini sangat gembira dan lain sebagainya. Maka manfariha ini kalau saya baca secara filosofis, itu bisa benar-benar lahir kalau kita memang suka dan cinta dengan Ramadan. Jadi tidak sekedar dia jadi beban hidup kita atau berbagai macam alasan hikmah kebutuhan kita tentang Ramadan, tapi memang benar-benar lillahi ta'ala kita memang suka dan cinta. Nah, maka kita latihan ya Bapak Ibu ya. Saya juga mungkin belum nyampe makom itu, tapi kita bareng-bareng latihan. Kalau di tempat saya dulu di Jawa Timur, itu kalau menyambut Ramadan gini, bulan-bulan separuh Sya'ban terakhir itu ada tradisi namanya megengan. Megengan itu biasanya kalau di tempat saya itu semacam makan-makan bersama, bergilir dari rumah ke rumah sampai nanti menjelang Ramadan.
Itu di tempat saya. Jadi megengan itu ya puncaknya biasanya sore hari, hari terakhir bulan Sya'ban. Nah, ini menurut saya menarik. Jadi di tempat saya meskipun di desa itu ada tradisi yang menyentuh kita untuk sadar dan gembira dengan datangnya Ramadan. Ada tradisi megengan. Megeng itu kalau bahasa Jawa artinya menahan diri. Jadi ada istilah megeng, ada istilah ngengkerak, itu menahan diri. Itu maknanya persis dengan puasa yang imsak. Jadi ternyata simbah-simbah kita dulu dengan strateginya sendiri punya cara untuk membuat kita gembira. Oh, itu bagi saya zaman kecil dulu ini menggembirakan karena tiap malam itu bisa pindah-pindah dapat makan gratis. Oh, itu kan strategi mereka untuk biar orang jadi gembira. Wah, ini sudah mau Ramadan, kita bisa makan di mana-mana, ini muter-muter. Nah, ini kearifan lokal dari nenek moyang kita. Nah, begitu nyampe Jogja, saya ketemu lagi tradisi menurut saya lebih dalam maknanya menyambut Ramadan, meskipun kadang-kadang ada orang sinis, yaitu tradisi padusan. Nah, mungkin teman-teman sering dengar ya, kalau akhir-akhir mau Ramadan itu menjelang Ramadan banyak yang ke pantai, banyak ini tradisi padusan. Saya pernah meneliti, mencari-cari maknanya padusan ini dari mana ya. Ternyata ada sumber yang bilang itu sebenarnya dulu ajarannya Sunan Kalijogo. Jadi kesadaran bahwa sebelum kita melakukan kebaikan, ayo kita bersihkan wadahnya. Jadi wadahnya kebaikan itu ya diri kita ini. Badan kita, jasmani kita, rohani kita. Kita kan mau kedatangan tamu agung yang luar biasa namanya Ramadan. Lo menyambut tamu yang luar biasa ini, ya kita siapkan diri kita sepenuhnya. Antara lain disimbolkan dengan mandi. Ada yang di pantai, ada yang mungkin di sendang, ada yang mungkin... Ini bagi saya bagian dari kearifan lokal. Jangan lupa kalau di Jawa itu ada, kalau teman-teman membaca tradisi Islam Jawa itu ada logika wadah dan isi. Jadi wadah dan isi itu tubuh kita, jasmani rohani kita itu hakikatnya adalah wadah. Wadahnya berbagai kebaikan. Nah, Ramadan yang mau kita lakukan itu kan namanya isinya. Nah, Ramadannya jelas bersih, maka yang belum jelas bersih benar itu kan diri kita ini. Maka kita ambil momen menjelang Ramadan itu terus ada tradisi namanya padusan. Yo, itu sebenarnya aktivitas simbolik saja. Yang maknanya kesadaran kita, yuk bersih-bersih diri. Diri kita ini mungkin masih banyak yang kotor-kotor, biar ketika Ramadan masuk, dia bisa klop dengan diri kita. Saya sering mengilustrasikan wadah dan isi ini ya Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kalau wadah itu kotor, diisi hal-hal yang baik pun, yang baik yang masuk itu bisa jadi kotor, bisa jadi rusak. Misalnya ya, susu itu bersih, jernih, terus dimasukkan ke gelas. Kalau gelasnya ini ada racunnya, yang terjadi adalah susunya jadi susu beracun. Tidak mungkin jadi gelasnya bersusu, kan tidak mungkin. Yang jadi ya susunya jadi yang beracun. Nah, kebaikan itu sering juga begitu. Misalnya teman-teman khataman itu luar biasa, ngaji luar biasa. Tapi kalau batin yang ditempati oleh khataman ini tidak bersih, bisa jadi loh, sudah khatam Quran terus merasa, wah aku sekarang bisa khatam seminggu sekali. Dosen lain, fakultas lain tidak. Betapa kita ini lebih tinggi spiritualitasnya dari fakultas lain. Ini kan wadahnya yang kotor. Isinya baik ngaji, tapi begitu wadahnya kotor, yang ngaji tadi yang jadi mulanya baik terus jadi ikut kotor. Dia jadi sumbernya kesombongan. Makanya banyak kan Bapak Ibu melihat hari ini ada loh orang itu pinter, ilmunya tinggi, tapi dia tidak maslahat ilmunya, tidak manfaat. Kadang setiap kali dia ngomong masalah muncul. Malam ini dia ngomong di TV, besok pagi rame viral ada masalah. Harusnya kan ilmu itu barokah, manfaat.
menimbulkan kenyamanan, kedamaian. Tapi ada orang-orang tertentu, ilmu yang baik masuk dalam dirinya, keluarnya jadi rusak. Kenapa? Wadahnya kotor. Bukan salah ilmunya jernih, tapi batinnya yang tidak jernih. Nah, itu kan teman-teman kan sering dengar istilah misalnya apalah politisasi agama. Yang jadi kan bukan kok agamanya jelek, tapi wadahnya orangnya ini yang terlalu mempolitisir sehingga agama masuk pun dipolitisir. Nah, ini makanya orang Jawa punya logika wadah dan isi. Dan disimbolkan dengan padusan tadi. Yuk, ini sebentar lagi tamu agung Ramadan datang. Wadah kita ayo dibersihkan. Ini sebenarnya momen saja untuk menciptakan kesadaran bersih-bersih diri. Jadi maka penting bagi kita juga begitu. Ayo kita bersihkan wadahnya. Jangan sampai Ramadan yang suci, Ramadan yang agung itu begitu masuk dalam diri kita berubah bentuknya, berubah wajahnya. Kesucian dan keagungan itu tidak terasa lagi. Saya tidak tahu ya, saya sering mengeluh tentang saya sendiri. Itu saya sejak kecil kan Muslim. Umur saya 40-an lah, anggap saja sudah 40 tahun saya puasa. Tapi kok rasanya cuma jadi rutinitas saja puasa itu. Saya bayangkan kalau wawasan saya tentang puasa ini jalan semua, itu ya mestinya sudah luar biasa diri ini. Katanya kan puasa itu kan madrasah. Itu berarti saya sudah sekolah 40 tahun di madrasah Ramadan ini. Harusnya wis ngalang-ngalai profesor lah ya spiritualitasnya. Kenapa kok tidak? Nah, itu mungkin perlu kita cari, kita gali lagi. Rasanya kok puasa ini cuma rutinitas saja tiap tahun ya begitu lagi, muter lagi. Jangan-jangan ada yang salah. Pasti bukan salah puasanya, tapi wadah kita ini yang perlu dicek lagi, ada error di mana, ada salah di mana. Nah, mumpung ini ada momen ya Bapak Ibu, kita bareng-bareng ya. Jadi ini bukan tausiah, tapi kita saling mengingatkan saja, Wong yo. Saya juga merasa masih belum nyampe. Saya sejak zaman saya di madrasah itu sama ustadz-ustadz saya sudah diberitahu puasa itu menurut Imam Ghazali ada puasa awam, puasa khawas, dan puasa khawasul khawas. Itu pun sampai hari ini saya merasa menuju yang khawas saja masih pontang-panting. Rasanya puasa itu masih awam terus. Jadi ini kan menunjukkan sekolah madrasah puasa 40 tahun saya tidak naik kelas sama sekali. Masih belum nyampe ke khawas. Masih awal rasanya puasa ini. Nah ini maka Bapak Ibu yuk mumpung ini momen untuk kita muhasabah, mungkin momen gembira dengan datangnya Ramadan, sekalian mari kita bersih-bersih diri biar wadah kita jernih sehingga puasa itu nanti memang jadi fungsi perbaikan dalam diri kita. Baik, satu lagi ini yang saya ingat, biar tidak lama-lama ini Bapak Ibu kelihatannya banyak kegiatan, banyak acara, apalagi harus siap-siap menghadapi akreditasi. Keingat saya, dari saya membaca beberapa referensi tentang puasa, ada beberapa kalau bahasa artikel jurnal itu keywordnya puasa yang ini sangat esensial. Bagi saya setelah saya baca buku tentang puasa, tidak hanya dalam Islam, hampir di semua agama ada puasa, bahkan filosof-filosof itu juga menyarankan puasa. Socrates, Plato itu menyarankan orang untuk puasa. Jadi karena misalnya katanya Plato kalau kita ingin pikiran kita jernih, ayo puasa. Socrates juga begitu. Kalau kita ingin bahagia, kuncinya puasa. Maka penting ya Bapak Ibu kita pahami keyword-keywordnya. Sejauh yang saya tahu, keyword paling utama dari puasa itu ya makna puasa itu sendiri, yaitu imsak, menahan diri. Bapak Ibu boleh cek ya, problem apapun di dunia hari ini
itu muncul karena orang tidak bisa menahan diri. Termasuk perang Rusia dan Ukraina. Termasuk, coba cari problem apapun itu, pasti lahir karena manusia tidak mampu menahan dirinya. Boleh dicek, konflik apapun. Peristiwa kontroversial apapun, itu lahir ketika orang daya kemampuan menahan dirinya rendah. Atau kalau bahasa mudahnya, ketika remnya tidak pakem. Maka pelajaran puasa menurut saya yang paling utama itu pelajaran kita untuk menahan diri. Jadi tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita idealkan, tidak semua yang kita mimpikan itu harus diwujudkan. Kita harus punya rem. Tidak selalu yang kita mampu harus kita jalankan. Ada banyak hal yang kita mampu harus kita pending dulu. Puasa kan memberi pelajaran yuk. Kalau kita mampu, makan itu kan kita mampu. Makan 5 kali sehari pun kita mampu. Tapi di puasa kan kita diminta menahan diri. Nanti dulu. Nyari waktu yang tepat. Ini namanya imsak. Jadi daya tahan diri itu menurut saya kuncinya. Makanya saya bilang, alhamdulillah loh, Allah itu mewajibkan puasa. Latihan menahan diri. Karena kalau kita tidak diwajibkan, mungkin ya enggak puasa itu. Bisa dihitung yang puasa sunnah kita itu mungkin ya antara ya dan enggak, kadang puasa, kadang tidak. Meskipun kita tahu manfaatnya puasa, maka alhamdulillah Allah masih sayang dengan kita, maka kita diwajibkan puasa. Nah, rahasianya tentu saja bukan Allah yang perlu, kita yang perlu. Maka imsak penting. Yang kedua, ini saya ambil dari seorang tokoh besar namanya Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Kata beliau, puasa itu selain imsak adalah tiryak. Tiryak itu semacam penawar. Jadi puasa itu semacam detoksifikasi spiritual. Ya Bapak Ibu lebih ngerti ya detoksifikasi itu bagaimana kita membersihkan racun-racun, kotoran-kotoran diri dengan puasa. Jadi Bapak Ibu boleh merasakan sendiri. Orang yang puasa itu kan otomatis terjaga. Ya kalau ingin puasanya sah loh ya, kan otomatis dia akan terjaga dengan sendirinya. Aktivitas-aktivitasnya positif pasti. Nah, akumulasi aktivitas yang positif ini akan menggeser hal-hal yang negatif. Yang biasanya dalam sehari pegang HP 12-20 jam, itu waktu puasa kan paling enggak sekian jam dipotong untuk buka puasa, untuk sahur, untuk ngaji. Itu kan waktunya lumayan lah, mending meskipun ya masih sibuk dengan HP. Tapi kan terpotong banyak untuk aktivitas-aktivitas kebaikan. Itu apalagi kalau kita sangat serius puasa di level tadi khawasul khawas itu benar-benar terjadi detoksifikasi spiritual. Jadi namanya tiryak. Nah ini teori dari Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Jadi puasa itu ternyata secara psikologis membentuk daya tahan spiritual kita dan juga sekaligus membersihkannya lewat aspek tiryak tadi. Dan yang ketiga tentu saja aspek rahmah. Aspek rahmah itu aspek cinta, rahmat. Puasa itu bukti Allah mencintai kita. Dan kalau kita menjalankan puasa, kita menunjukkan cinta kita kepada Allah, efeknya puasa adalah kasih sayang sesama. Jadi puasa itu dari Yang Maha Cinta, oleh kita yang mencintai kepadanya, dan buahnya juga cinta dan kasih sayang. Jadi ini keywordnya itu. Maka peradaban yang tidak mau puasa, itu peradaban pasti yang kacau balau. Keluarga kok tidak ada yang mau puasa, berarti tidak mampu menahan diri, itu juga kacau balau. Bayangkan kalau misalnya ada orang tua kok tidak mau puasa sama sekali, tidak bisa menahan diri.
ingin enak terus, ingin seneng terus. Oh mungkin anaknya tidak dipedulikan, mungkin dia tidak mau puasa, tidak mau susah. Justru kalau kita banyak puasa, punya daya tahan diri yang luar biasa, akan ada banyak capaian-capaian. Orang Jawa punya konsep kayak orang tirakat, kayak orang puasa, yo melekan, yo stres, yo capek, dan lain sebagainya. Tapi kan kecapean sedihnya. Nah, ini logika tirakat. Jadi ada rumus unik dalam hidup ini, barang siapa ingin bahagia justru harus siap tidak bahagia dulu, tidak nyaman dulu. Kalau kita ingin tahu nikmatnya buka puasa, ya kita harus siap makan malam biasa tanpa kita puasa. Dengan makan malam saat kita buka puasa, mungkin menunya sama. Tapi kan nikmatnya jauh beda. Itulah buka puasa. Jadi Bapak Ibu yang ingin sukses itu justru harus latihan menahan diri. Ini logikanya agak tabrakan dengan Barat. Kalau orang Barat itu ingin sukses, ya maju terus. Siapa paling cepat dia yang menang. Kalau di kita rumusnya beda. Justru kesuksesan, kebahagiaan itu akan muncul kalau kita mampu menahan diri. Jadi ini mungkin kapan-kapan kita lanjutkan yang membahas filosofi kebahagiaan dan menahan diri. Paling tidak malam hari ini menurut saya alhamdulillah kita gembira dengan segala macam nikmat dari Allah, gembira dengan datangnya Ramadan, gembira dengan Bapak Ibu bisa khatam Al-Quran, gembira dengan silaturahim kita, dan alhamdulillah malam hari ini forum kita lengkap. Karena seingat saya ada 3 majelis yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama majelis ilmu, yang kedua majelis zikir, dan yang ketiga majelis silaturahim. Dan alhamdulillah 3-tiganya kita lakukan malam hari ini. Dan itu sesuatu yang patut kita gembirai. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu ya. Sedikit saja sapaan dari saya. Kalau tausiah pasti tidak ya Bapak Ibu. Saya kira sudah ilmunya semuanya sudah para alim ini, para ulama di bidangnya masing-masing. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.